nggak tahu ya mengenai proses-proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya. Itu lawyer aku juga, Milano, untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya Roy, ya, untuk persidangan itu terakhir itu gitu, sepertinya gitu. Jadi untuk proses-proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Berarti kalau ada mediasi nggak datang juga Mas Bekti? Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Ya. Sudah mantap bercerai ya? Ya, untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena maaf, kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bekti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngehakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bekti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa oh, suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai keputusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bekti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang gitu. Karena sebetulnya perceraian ini Bekti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bekti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak ya kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bekti untuk mempertahankan rumah tangga, apa tadi kata Tendi kan Mas Bekti nggak mau sebenarnya ya usahanya seperti ini. Apa Pada saat dia minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya ya nggak terlalu ketemu gitu. Jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu, atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu. Tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja, kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Mungkin alasan kalau dari sosmed ya duluan yang unfollow juga. Iya betul, ya udahlah itu keputusannya dia, itu serah dia mau. Ya sih kalau soal follow sih ya udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan konfliknya mereka gitu. Jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan. Aku sih ngehargain mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali. Satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu loh. Kalaupun bisa nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedenger ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam. Ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Nggak ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu. Tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Dila ya? Iya, belum.
Kenapa itu? terakhir. Terakhir itu Terakhir seperti itu apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah apa ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok itu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, atau pisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah Seminggu ya, kurang lebih semingguan yang Semingguan lalu ya. ini, ya. Kurang lebih semingguan terakhir. Mas Bukti mungkin Kemarin permasalahan juga- tersebut kemarin sudah juga, Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila, namun apa namanya di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak-anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak banget. ditutup jalan Ya, buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Kemana? Itu pas 2 minggu ya. 2 minggu Dua kurang minggu. ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa? Ini aja belum pisah tapi udah temunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu nih. Anak-anak Ya, seminggu. mempertanyakan juga Mas Ah, ah. Kak Putih udah pisah juga dari Ya itu aku belum tahu makanya. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bukti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bukti atau enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali, saya bisa by phone itu. Belum, karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah apa di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya apa kita udah sadar, nah itu mungkin entah handphonenya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bukti sakit, memang Bukti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutamanya, karena kan Bukti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bukti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bukti lagi Operasi. selesai operasi, lagi masa pemulihan, Ya. ada situasi seperti ini isi kepalanya akan jadi campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Bukti nggak pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bukti pasti akan disampaikan ya Roy ya, gitu. Jadi memang Bukti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bukti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bukti nggak pakai handphone gitu. Mas tadi Kak Bukti, menyampaikan terkait rumah pondok cabai yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian apa untuk Akan dibagi dua. ya akan dibagi dua untuk rumahnya itu sendiri. Nah, Mas Bukti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bukti? Kan kita dari 2019 katanya dari sebelum Mas Bukti sakit, benar nggak sih Mas? 2019 sudah ada kemajuan. sampai akhirnya triggernya tuh sekarang Pemicu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau boleh tahu? Oh, apa namanya? Pada saat kita sepakat itu, pokoknya intinya ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih ini ya, menghargai privasi masing-masing ya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka. Dapur tuh maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak untuk memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu. Gimana tadi kan berharap Ramadan ya pengen insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama ke negara ke gitu ya, Resmi ya. resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. sejauh ini prakteknya gimana Mas? Sejauh ini memang Susah belum banget. karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya. Jadi
takutnya malah nanti Ya. mengganggu waktu mereka juga. Soalnya kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya. Ya. Oh iya betul. Untuk Abel, Daphne atau Daphne Abel, ayah mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya ayah cuman sebentar ngurusin kaliannya gitu, tapi setelah ini jangan khawatir, ayah pasti mau urus kalian, akan tetap urus kalian, akan tetap sayangin kalian ya sayangnya. Untuk Daphne Abel, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik, jadi anak yang baik, tetap sayang sama bunda, tetap sayang sama ayahnya, sholatnya jangan lupa, sayang ayah bundanya ya. Oke. Semangat, doanya cepat sembuh ya teman-teman ya. Sehat-sehat juga ya.